Selamat pagi, saya Dr. Dimas yang bertugas pada pagi hari ini. Sebelum itu silakan duduk Bapak. Saya izin untuk sambil mencatat ya. Dengan Bapak siapa di sini? Bapak Ananda Rasa Saputra. Bapak Ananda Rasya Saputra. Baik Bapak Ananda Rasya, saya panggil Mas aja nggak Bapak? Baik. Mas Rasya umurnya berapa tahun Mas? 22 tahun. 22 tahun. Tinggal di mana Mas? Di Jalan Villa Tamara tempat nomor 2. Villa Tamara tempat nomor 2 ya. Terus kemudian Mas kesini ada keluhan apa? Kalau dingin suka sesak dada saya. Suka sesak. Ya. Sesaknya itu kayak gimana? Kayak ditekan atau nyeri sakit? Ditekan gitu. Kayak ditekan. Terus kalau misalnya sedang beraktivitas atau tidak sedang beraktivitas? Sedang beraktivitas. Sedang beraktivitas terus dingin habis itu sesak gitu ya. Ya. Mas pernah ke dokter sebelumnya kalau masalah sesak ini? Belum pernah. Belum pernah ya. Berarti Mas belum minum obat-obatan ya? Belum. Jadi baru pertama kali ke dokter? Iya. Baru kali ini ya? Iya, belum sama sekali. Iya. Sering terulang-ulang nggak? Sering terulang-ulang gitu ya sakitnya. Oke. Jadi Mas Rasya, nanti saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada paru atau dadanya Mas Rasya. Apakah Mas Rasya bersedia? Bersedia. Baik, silakan ke kamar pemeriksaan sembari saya sedang menyiapkan alat. Ya, hal yang pertama saya lakukan adalah mencuci tangan sebelum memegang pasien menggunakan 6 step ya. Kemudian setelah mencuci tangan, saya akan menyuruh pasien untuk membuka pakaian. Baik Pak, pada pemeriksaan ini saya memerlukan Bapak untuk membuka pakaian Mas. Apakah Mas bersedia untuk membuka pakaian sebelum diperiksa? Baik, silahkan dibuka ya Mas ya. Ya baik, yang pertama akan saya lakukan adalah melakukan pemeriksaan fisik toraks pada Mas Rasya ini. Yang pertama saya lakukan adalah memeriksa apakah ada sklera anemik. Mas Rasya bisa lihat ke bawah ya matanya, ya normal. Terus kemudian di sini saya menginspeksi apakah dada dari pasien ini simetris apa tidak, apakah ada pembesaran ataupun ada abnormalitas dari anatomi dari dada pasien. Kemudian dilihat juga apakah ada tumor, sklerik ataupun venos yang terlihat pada permukaan. Jika ada tonjolan, tidak ada, berarti saya akan melakukan penginspeksian pada ujung dinding dada. Di sini dilihat tidak adanya tumor, tidak adanya edem ya. Di sini bisa terlihat. Kemudian juga saya akan melihat apakah ada otot pernapasan bantuan lain kecuali dari otot dada dan otot perut. Tidak ada. Kemudian saya akan menginspeksi bagian tangan dari pasien apakah ada clubbing ataupun cyanosis. Dilihat juga daripada bibir pasien apakah ada cyanosis apa tidak. Kemudian saya akan sembari saya menghitung pulsasi nadi selama 1 menit. Baik, di sini normal ya pulsasi nadinya. Kemudian juga saya akan menginspeksi juga. Setelah menginspeksi, saya akan melakukan pemeriksaan palpasi ya. Di sini saya akan mempalpasi dari infraclavicular. Di sini akan saya palpasi apakah ada tumor apa tidak. Terus juga saya akan mempalpasi infranya, bagian bawahnya infraclavicular ya. Kemudian di sini saya akan mempalpasi dan membandingkan pernapasan kiri dan kanan apakah simetris apa tidak. Silakan tarik nafas Mas Arsya. Buang. Tarik nafas lagi. Buang. Ya baik, di bagian palpasi tidak terlihat ada kelainan. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan Fermitus. Nanti kalau saya bilang 77, Mas Rasya bilang 77 ya. Baik, silakan Mas Rasya. 77 77 77 77 77. Baik, pada pemeriksaan palpasi di sini tidak terlihat adanya tumor, tidak ada tumor. Kemudian dari pemeriksaan Fermitus juga itu masih normal, tidak ada kelainan dalam pemeriksaan palpasi. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan perkusi. Baik Mas Rasya, saya akan melakukan pemeriksaan perkusi. Silakan berbaring Mas Rasya. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan dari perkusi ya. Perkusi di sini saya akan melakukan pemeriksaan menentukan batas jantung kiri terlebih dahulu, yang bagian kiri.
sonor, sonor. Pekak. Kemudian saya akan menentukan batas jantung kiri bagian atas. Diam deh. Baik, setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan perkusi untuk membandingkan bunyi sonor antara bagian kiri dan bagian kanan. Di sini pada pemeriksaan perkusinya masih sama, kemudian saya akan melakukan pemeriksaan untuk menentukan batas paru dan hepar. Sonor, 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 pekak, pekak. Bagian hepar. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi dari pasien. Saya akan di sini saya akan mengecek apakah tempat suaranya normal pada tempat normalnya. Yang pertama saya akan mendengarkan suara trachealis pada bagian trakea. Baik, silakan napas Mas, napas. Buang. Ya, tarik napas buang. Kalau saya bilang napas, berarti tarik napas buang secara normal aja ya. Baik. Kemudian saya akan mengecek suara bronkial. Kemudian saya akan mengecek suara bronkovesikuler. Kemudian mengauskultasi bagian lateral untuk menentukan suara vesikuler. Kemudian saya akan sebelah sisi lainnya. Pasien tidak ada suara nafas tambahan seperti stridor ataupun wheezing. Kemudian juga tidak ada seperti pernapasan perut maul dan lain-lainnya, tidak, dan bisa dikatakan pasien normal. Baik, Mas Rasya silahkan duduk kembali. Kemudian Mas Rasya menghadap ke bagian belakang ya. Saya akan memeriksa bagian punggung bagian belakang. Kemudian di sini saya akan melakukan pemeriksaan. Mas Rasya tangannya bisa begini ya. Ya, di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada punggung bagian belakang untuk memeriksa bagian paru. Kemudian saya akan melihat di sini dari bagian tulang dan anatomi tubuh Mas Rasya di sini terlihat normal, tidak ada skoliosis ataupun kelainan anomali dari anatomi tubuh manusia normal. Kemudian di sini saya akan melakukan pemeriksaan palpasi terlebih dahulu. Di sini saya akan meraba apakah ada nyeri tekan apa tidak. Kemudian saya akan menanyakan kepada pasien, Mas Rasya, apakah di sini terasa sakit? Kalau ada rasa sakit bisa dibilang ya Mas ya. Ya. Kemudian di sini saya akan melakukan pemeriksaan dari pemeriksaan vermitus lagi. Mas Rasya, kalau misalnya saya bilang 77, bilang ya Mas ya. Ya baik. 77 Mas Rasya. 77. Lagi. 77. Lagi. 77. Lagi. 77. Lagi. 77. Di sini juga penapasannya juga normal antara vermitus kiri dan kanan. Kemudian saya akan melakukan perkusi di bagian belakang punggung dari pasien. Ini udah pekak. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan lagi. Di sini tidak terlihat lagi infeksi ataupun kelainan pada punggung belakang pasien. Baik, silakan Mas Rasya, silakan menghadap lagi ke depan. Baik Mas Rasya, pemeriksaannya sudah selesai. Nanti untuk hasil pemeriksaannya bisa langsung ke meja dokter ya. Baik. Baik, ini Mas Rasya, bajunya silakan digunakan kembali.
Nanti hasil pemeriksaannya bisa langsung ke meja pemeriksaan untuk mengetahui apa Mas Rasya sakit apa dan obatnya yang harus saya berikan itu apa ya. Baik, Dok. Baik Mas Rasya, terima kasih. Silahkan menggunakan pakaiannya, saya tunggu di meja. Baik.